Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdiih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nam ya ikhwan, wasilu darsana wa dars anil fiqhi fa natawaqaf fi kitabiz zakah, pada kitab zakat. Harta yang wajib dizakati ada berapa kemarin? Harta yang wajib dizakati satu, ya ikhwah, perhatikan Mas Denny. Harta yang wajib dizakati satu, hewan ternak, terus hasil pertanian, terus alat tukar, emas, perak, terus yang keempat, barang yang diniatkan untuk dijual. dijual. Baik, syarat barang yang harus dizakati satu, Pak Bambang. Syaratnya apa? Satu, milik sendiri, Ustaz. milik. Terus subutul milki. Dua, Pak Biantoro. Muslim. Milik muslim. Jelas itu, Mas Rahmat. Sudah Sampai nisab. Ya kan, nih nisab. Sampai ini sampai haul. haul. Haul itu apa? Sudah mengendap satu tahun, kecuali Bawaan. hasil bumi. Itu hasil bumi. Terus syarat berikutnya Mas Rian. Sudah habis. Muslim, merdeka, nisab, haul, kemudian Milik sendiri ada 5 toh. Berarti merdeka yang belum disebutkan, hur. Ya kan? Artinya apa? Budak tidak wajib zakat. Kenapa? Hartanya budak milik tuannya. Ya kan? Gitu. Jadi muslim, apalagi merdeka, memiliki, itu harta itu sudah sabit gitu loh. Ya, sabit. Kalau belum 100% menjadi miliknya, maka tidak wajib zakat. Contohnya apa kemarin? Contohnya apa? Mahar nikah yang belum sampai kumpul gitu kan. Maka itu belum 100% jadi miliknya. Masih ada kemungkinan apa? Nah, itu mengembalikan kalau terjadi perceraian. Ya, kemudian apa? Sudah sampai nisab dan haul. Itu syaratnya. Kita mulai dari zakat yang pertama, binatang ternak. Nah, yang sudah dijelaskan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, ini hadis yang sangat panjang yang membahas tentang nisab zakat. Dimulai dari zakat apa? Ibil. Apa ibil? Unta. Nisab unta berapa? Mas Abudin? Minimal 5. Ya, 5 sampai 24, maka zakatnya per 5 ekor 1 kambing. Jadi kalau 10 ekor unta, zakatnya berapa? 2 ekor kambing. Bukan 2 ekor unta, 2 ekor kambing. Punya 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor. 20 ekor unta, 4 ekor kambing. 24 ya 4 ya kan. Karena ngitungnya per kelipatan 5. Ya tambahannya itu namanya wakes. Wakes tidak dihitung. Maksun tidak dihitung. Terus nisab kedua berapa? Insyaallah penuh makanan minuman ya. Enggak jadi ngaji. Masyaallah, jazakumullah khairan katsiran.
Yang kedua 25 sampai 35. 25 sampai 35. Zakatnya berapa Mas Zulman? 1 ekor. 1 ekor. Bintu makhot. Apa itu bintu makhot? 1 ekor unta betina umur 1 tahun. Kalau nggak ada unta jantan 2 tahun. 1 ekor unta jantan usia 2 tahun. Kalau betina 1 tahun, kalau jantan 2 tahun. Kenapa? Karena mahal yang betina. Ya kan? Mahal yang betina. Nisab ketiga. Ana ada 8 nisab untuk unta. Nisab ketiga 36 sampai 45. Zakatnya berapa Mas Nurkolis? 1 bintu labun. 1 bintu labun. Bintu labun apa ta? Unta betina usia 2 tahun. 1 ekor unta betina 2 tahun. Nisab keempat Mas Agung. Nisab keempat 46 sampai 60. Zakatnya 1 ekor hikoh. Apa hikoh? Unta betina usia 3 tahun itu hikoh. 1 ekor unta betina usia 3 tahun. Nisab kelima Biantoro 61 sampai 75. Apa zakatnya? 1 ekor jadaah. Apa itu jadaah? Ya, 4 tahun. Ya, jadaah. Kenapa dikatakan jadaah? Karena siap hamil. Biasanya sudah hamil itu di 4 tahun. Ya. Terus nisab ke-6 Mas Abdullah nisab ke-6. Wah, kok langsung 76 sampai 90. 76 sampai 90. 76 sampai 90. Apa zakatnya? 2 bintu labun. Berarti 2 ekor unta betina usia 2 tahun. 2 bintu labun. Maka kita mudahnya harus paham istilah bintu makhot, ya kan? Bintu labun, hikoh, jadaah. Urutannya gitu. Bintu makhot 1 tahun, bintu labun 2 tahun, hikoh 3, jadaah 4. Ya. Terus nisab ke-7 berapa Mas Haji? 120. 2 hikoh. Apa 2 hikoh? 2 ekor unta betina usia 3 tahun. 2 hikoh. Nisab ke-8. Nisab ke-8 apa Mas Rahmat? Di atas 120. Ngitungnya per 40 atau per 50. Pokoknya diambil di atas kelipatan 40 atau kelipatan 50. Per 40 bintu labun. Per 50 hikoh. Nah. Jadi yang dikeluarkan cuma sekali itu apa nisabnya cuma sekali itu maksudnya yang satu jenis itu bintu makhot. Itu makhot cuma sekali. Kapan itu? 25 sampai 35. Itu. Kemudian apa? Jadaah. Itu juga cuma sekali. Keluarkan cuma sekali. Apa itu? 61 sampai 75. Ya, 61 sampai 75. Yang lebih dari sekali itu bintu labun sama hikoh, ya, bintu labun sama hikoh. Itu nisab unta. Kalau punya
160 onta. Zakatnya berapa? 4 pintu labu. Hah? 4 pintu labu. 4 pintu labu. 4 ekor onta usia 2 tahun. Punya ini 200 onta. 4 ekor atau 5 pintu labu. Boleh dua-duanya. Ya pokoknya boleh ngambil kelipatan 40, boleh ngambil kelipatan 50. Gampang toh hitungnya? Apalagi kalau ada untanya. Iya toh? Kalau ada untanya, seneng banget itu. Semangat kan? Belajar mawaris itu susah kenapa? Karena fiktif. Gitu abstrak. Kalau ada duitnya berapa miliar, saya yakin semangat itu. Sehari insya Allah bisa gitu. Enggak sampai 1 jam mungkin bisa. 1 ekor unta itu harganya berapa? Ya macam-macam variasi ya. Tergantung jenis ontanya. Ya, tergantung jenis ontanya. Saya belum pernah ngecek ya, tapi kalau saya pernah lihat di berita itu yang onta untuk lomba itu 1 ekor onta itu hampir sampai 200 apa? Miliar. Sama pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak itu lebih mahal lagi. Jadi ada yang menang perlombaan di Timur Tengah itu 1 ekor onta itu bisa dibanderol hampir 200 miliar. 1 ekor loh. Enggak tahu nilai mahalnya di mana. Apakah pinternya, kuatnya, atau cantiknya, gantengnya enggak tahu. Kok bisa mahal kayak gitu? Pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak itu kan nilainya sekitar 149 miliar, hampir 150 miliar. Yang dari Rusia itu loh, baru coba udah nabrak gunung itu sekitar 150 miliar. Katanya sih, saya juga belum ngecek nih. Ya, ontanya itu di atas itu harganya. 200 miliar itu banyak loh. Iya kan? Banyak lah. Gue itu kalau punya 1 ekor aja nah itu terus sampai nisab belum itu? Hah? Nah itu nanti tergantung itu nanti kalau memang diperdagangkan zakatnya bukan zakat ternak tapi zakat urutut tijarah karena diniatkan perdagangan. Iya toh? Jadi kalau niatnya itu diperdagangkan ya itu nanti zakatnya urutut tijarah. Tapi kalau enggak hanya pokoknya untuk duen-duen ini unta larang untuk koleksi saja walaupun sudah tak 1 tahun enggak wajib zakat walaupun nilainya mahal. Itu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke zakat ghanam, zakat kambing. Nah, ini kambing aja kita nggak ada kan yang punya ini. Masih halaman 29. Temu ya, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah. Udah? 7 dari bawah. Ketemu? Di situ wafi sodakotil ghanam. Ketemu? Ya. Jadi ini teks hadis ya. Teks nas ya yang kita baca ini adalah teks nas hadis Anas yang masyhur. Adalah tulisan Abu Bakar kepada Anas bin Malik ketika diangkat menjadi petugas pemungut zakat. Ya, maka Anas menceritakan ini, apa yang ditulis Abu Bakar padanya dan ini adalah hadis marfu, artinya apa? Sanadnya nyambung sampai Nabi. Ya. Wa fi shadaqatil ghanami. Ya, wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Maksudnya di sini beliau menegaskan lagi fi sa'imatiha. Apa sa'imah itu? Yang digembalakan. Ya, fi sa'imatiha, yaitu hanya yang digembalakan. Dengan syarat apa? Digembalakannya itu apa? Aksar. Ya. Kebanyakan harinya itu memang digembalakan. Jadi kalau misalnya 5 bulan
di kandang 6 bulan digembalakan maka tetap wajib zakat. Tapi kalau 6 bulan dikandangkan, 6 bulan digembalakan nggak wajib karena separuh-separuh toh. Syaratnya lebih banyak digembalakan. Jelas ya? Mungkin nggak terjadi seperti itu, mungkin. Jadi mungkin di suatu daerah itu terjadi musim semi, musim apa itu di mana banyak rumput 6 bulan, habis itu kering, nggak ada rumput, sehingga makan harus beli, ya toh? Nggak bisa menggembala, maka bisa terjadi seperti itu. Maka syaratnya apa? Harus kebanyakan hari daripada hewan ternak tersebut digembalakan. Terus idza kanat arba'in ila isrin wa mi'ah syatun. Ya. Syatun. Au idza kanat arba'ina ila isrina wa mi'atin syatun. Atau syatan ini ya, syatan ya. Syatan atau syatun? Syatun. Syatan atau syatun? Tun. Syatan. Ayo. Syatun ya. Karena khobarnya kana kan idza kanat arba'in. Sudah itu arba'in itu khobarnya. Jika bina, apa khobarnya isimnya kan dhamir mustatir hiya toh, kembali ke ghanam atau saimah itu toh. Jika bina atau kambing yang digembalakan tadi jumlahnya 40 sampai 120, maka zakatnya syatun. Fasyatun, maksudnya zakatuha syatun gitu loh. Jelas? Jadi maksudnya zakatuha syatun. Zakatnya 1 ekor. Ini emen lihat. Ya kan nilainya juga kecil kan kambing. 40 sampai 120 1 ekor kambing, dan biasanya umurnya minimal 1 tahun. Ya. Boleh betina, boleh jantan. Karena syatun kata para ulama itu ketika diitlakkan itu bisa jantan, bisa betina. Jadi nisab pertama apa? 40 sampai 120. Zakatnya 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing. Terus yang kedua, idza zadat ala mi'at fa idza zadat ala isrin wa mi'ah ila mi'atain fa fiha syatani. 121 sampai 200 zakatnya 2 ekor. Di atas 120 berarti berapa? 121 ya? Sampai 200 zakatnya 2 ekor kambing. Syatani, fa zakatuha syatani, 2 ekor kambing. Faida zadat, dan jika lebih alami atain dari 200 ila salati mi'atin sampai 300 fafiha salatu siyahin, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jadi 201 sampai 300 zakatnya 3 ekor. Kita ulangi. Nisab pertama 40 sampai 120 1. 121 sampai 200 2. 200 sampai 1 sampai 300 3. Hitungnya gitu. 3 ekor kambing. Terus fa'inkanat apa itu? Fa idza zadat ala salasi mi'atin fa fi kulli mi'atin syatun. Maka jika lebih dari 300 maka ngitungnya per 100. Per 100 maka dihitung Pak. Per 100 1 ekor kambing. Kalau 350 ekor zakatnya berapa? 3. Ya, 3. 3 ekor kambing. Kalau 400 4. 500 5. Ya. Boleh enggak mengambil nisab 250 250? 250 berapa? Berarti kan 4 ekor. Iya toh? Ketika punya kambing 250 berapa zakatnya? 2 kan? Nah, 500 kan 250 sama 250. Ngitungnya enggak gitu, pokoknya lebih dari kan mungkin kalau 250 kan zakatnya cuma 4.
Berarti kan luwih ngirit. Gitu kan? Lah kalau 500 per 100-nya kan 5 berarti ya. Ya. 6 Ustaz. 6 apa 5? 250 kan 3 tuh. Berarti 40 berapa? 200 100 sampai 300 3 ekor kambing. 200 berarti 6 dah? Oh iya, berarti 6. Iya. Lah kalau dihitungnya per 100 berarti 5. Berarti lebih irit ya. Malah lebih irit. Lebih irit Nah, gitu. berarti lebih ngirit syariat. Gitu ya. Paham maksudnya? Jadi ngitungnya ketika sudah di atas 300 per 100. Maka pemungut zakat tidak boleh. Ini kan ngitungnya 250 enggak boleh. Iya kan? Enggak boleh, itu zalim. Jelas ya? Itu. Itu zakat kambing, jelas? Ngitungnya gampang toh? Ada 4 tingkatan. 1 tingkatan 1 kambing, 2 kambing, 3 4 tingkatan per 100 1 ekor kambing. Sudah saya. Kalau ini kan yang pertama kan 40 Ustaz ya. Nisabnya. Seandainya sebelum nyampe haul punya 40, sebelum nyampe haul tak sembelih 1 buat makan-makan sendiri gitu. Itu dosa nggak Ustaz? Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak zakat, dosa. Tapi kalau tujuannya pas anaknya akikoh, nggak apa-apa. Kalau dipas-pasin gitu. Kalau dipas-pasin kan itu Nggak bisa gitu. tujuannya untuk apa? Supaya terhindar dari zakat, dosa. Dosa. Jelas ya? Kan gini mungkin alasannya nek zakat kan nanti colek di mangan-mangan kan Sendiri. dimakan sendiri itu kan. Enggak boleh. Nanti ada keterangannya. Terus lanjut. Kambing selesai ya. Nah, situ ada keterangan lagi. Fa idza kanat saimatur rajuli. Jika binatang ternak seseorang yang digembalakan tadi naqisotan kurang an arba'in ya, kurang dari 40 ya. An arba'ina sya apa ini? Tun atau tan atau tin? Ayo, syatun, syatan atau syatin? Kenapa tan? Tamyiz jatuh setelah 40 kan? Ya. Jadi ketika kurang dari 40 falaisa fiha shadaqatun, maka tidak ada kewajiban zakat ila ayyasha arabuha, kecuali ya, yang punya itu menghendaki untuk mengeluarkannya. Tidak apa-apa, dihitung sedekah. Tapi dia enggak wajib, dihitung sedekah sunnah. Jelas ya? Misalnya baru 35. Ya kan? Dia mengeluarkan 1 ekor, ya pemungut zakat ya, nggak apa-apa memungutnya. Kita kan nggak memungut, dia ngasih. Masukkan baitul mal. Ya. Itu berarti apa? Bagus yang punya. Ya, termasuk mungkin apa? Binatangnya itu tidak digembalakan. Siapa? Dia dikandangkan, punya 1000 ekor kambing, ya kan? Masya Allah saya punya 1000 ekor kambing gitu kan. Walaupun di kandang, kan nggak wajib zakat toh. Tapi kalau dia mengeluarkan zakatnya, boleh aja, ya kan? Artinya dihitung apa? Sedekah sunnah, kan? Dihitung sedekah sunnah. Terus, wa makana min, itu ya, wala yujma'u baina muftarikin, wala yujma'u baina muftarikin. Tidak boleh mengumpulkan antara hewan yang beda kelompok. Yang beda kelompok. Artinya gini contoh. Kalau seseorang punya apa itu peternakan di beberapa tempat. Mungkin kalau dikumpulkan itu zakatnya jadi dikit gitu loh. Jelas? Ketika dikumpulkan jadi dikit, tapi ketika mecah-mecah banyak zakatnya. Jelas? Itu contohnya gimana? Contohnya. Misalnya punya 200, 100, 100. Ketika dikumpulkan kan malah ketika sendiri-sendiri 2. Kalau dikumpulkan ya 2 toh. Berarti enggak masuk contohnya. Contohnya misalnya apa?
250, 250. Nek 250 dikumpulkan 500 jadi lebih irit. 5 toh? Ya, contohnya itu. Ya, contohnya 250, 250. Punya 2. Ya kan, kalau misalnya dihitung sendiri-sendiri kan 3 berarti 6. Ya toh? Kalau dikumpulkan jadi 5. Niatnya gitu. Maksudnya contohnya seperti itu. Jadi tujuannya dikumpulkannya apa? Ben zakatnya dikit. Jelas ya? Tidak boleh mengumpulkan yang aslinya terpencar-pencar jadi satu. Biar apa? Zakatnya sedikit. Tidak boleh. Ya. Demikian juga wala yufraqu baina mustami'in. Nah, tidak boleh juga dipisah. Apa itu? Antara yang sudah kumpul karena takut zakat. Karena takut zakat. Jadi kalau dipisahkan nanti apa? Ini boleh enggak sampai nisab gitu loh. Ya kan? Kalau dipisah enggak nyampe nisab, maka tidak wajib zakat. Tidak boleh. Paham ya maksudnya ya? Seperti tadi. Jadi ini khilaf saja. Yang pencar-pencar dikumpulkan itu biasanya apa? Untuk ngirit zakat, ya kan? Yang ngumpul dipecah itu apa biasanya? Untuk menghindari nisab, ya kan? Biasanya gitu. Maka ini khilaf, enggak boleh. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Jika binatang ternak itu min khalitain, apa itu? Ada percampuran dari miliknya 2 orang gitu kan. Min khalitain. Fa innahuma yataraja'ani, maka keduanya apa? Dipisahkan bainahuma bisawiyah dengan sama. Ya, dipisahkan dengan sama. Itu maksud. Fala yakhraju ya, fala yukhraju wala yukhraju fis shadaqah, tidak dikeluarkan dari zakat atau sedekah itu harimatun, binatang yang sudah tua. Jadi enggak boleh membayar zakat ternak itu hewan yang sudah tua. Misalnya apa? Sudah enggak bisa punya anak, ya kan? Atau kurus. Kan? Biasanya kalau tua itu kan kurus sekali toh. Kurus. Wala zatu awarin, dan yang punya cacat enggak boleh. Nah, jadi tidak boleh mengeluarkan zakat dari binatang yang sudah sangat tua atau memiliki cacat. Selesai. Apa itu? Kambing. Wa fir riqah. Wa fir riqah, riqah itu apa? Perak. Dan pada zakat perak rub'ul usyur. Rub'ul usyur itu berapa? 25%. Ya. Dan zakat perak, riqah itu perak. Riqah bimana fiddah, perak. Rub'ul usyur. Rub'ul usyur itu 1/4 dari 10. 10 berarti berapa? 2,5%. Atau belum? Rifah apa ya? Rifah. Bukan riqah, tapi rifah. Ya, apa? Wafir rifah. Wafir rifah. Rifah itu fiddah. Ya. Wafir rifah rub'ul usyur. Wafir rifah rub'ul usyur. Tapi di nuskah yang lain itu pakai qaf, riqah. Ya, riqah. Ya. Dan saya cari makna riqah itu fiddah. Ini di buku saya ini riqah. Pakai qaf. Ya, coba antum cari makna riqah apa, kalau rifah apa bedanya? Iya, saya dengar di audionya itu riqah. Ya, ada audio kan? Audionya itu riqah. Salah cetaknya itu. Ya. Berarti itu kurang titik ya. Itu. Di nuskah di sini riqah
Kemudian di Saudi itu juga riqah. Di syarahnya itu juga riqah. Riqah hiyal fiddah. Itu syarahnya Syekh Jibril mengatakan ar-riqatu hiyal fiddah. Ar-riqatu hiyal fiddah. Ya. Jadi fiddah apa fiddah? Perak. Zakat perak adalah 2,5%. Fa'in lam yakun illa, maka jika tidak memiliki kecuali tis'un wa mi'ah, tis'una wa mi'atun, kecuali hanya 190 saja, falaisa fiha shadaqatun, maka tidak ada kewajiban ya zakat illa ayyasha'a rabbuha, kecuali kalau yang punya itu punya keinginan untuk bersedekah. Kenapa? Karena nisabnya berapa? 200. Ya, 200 dirham. Ya, 200 dirham. Nanti akan ada pembahasan ketika kita sudah membahas saman. Itu nanti dibahas khusus zakat, fiddah dan juga dahab, termasuk nanti uang. Termasuk nanti uang. Karena ini menuntaskan hadis. Nanti yang membahas fiddah dan dahab itu hadisnya beda. Ini kan membahasnya per hadis itu kan. Nah, di hadis ini yang dibahas cuma riqah. Dahab tidak dibahas. Itu pun sekelumit. Wa fir riqah rub'ul usyur. Zakatnya riqah adalah 2,5%. Maka jika tidak memiliki sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Contohnya apa? Hanya punya 190 riqah atau 190 dirham, maka tidak wajib zakat. Terus waman balagot indahu minal ibil, ini balik lagi ke unta. Barang siapa yang memiliki unta, ya, yang sudah sampai nisab, yang harus membayar zakat dengan jadaah, ini perhatikan. Waman balagot indahu minal ibili shadaqatul jadaah. Maksudnya apa? Barang siapa yang punya unta dan sudah punya nisab, harus dibayar pakai jadaah. Berapa nisabnya pakai jadaah? 61 sampai 75. Jadi punya unta segitu. Walaisa, tetapi tidak punya jadaatun. Walaisa indahu jadaatun, dia enggak punya jadaah, tapi punyanya hikoh, ya kan? Wa indahu hikotun, tapi dia punya seekor hikoh. Hikoh itu kan 3 tahun toh. Nah, maka fa innaha tuqbalu minhul hikoh, diterima darinya hikoh tadi, ya kan? Harusnya kan zakatnya apa? Jadaah. Tapi tidak punyanya apa? Hikoh, enggak apa-apa, tapi nambah. Ya. Wa yuj'alu ma'aha, atau wa yaj'alu ma'aha, dan hendaknya dia menambahkan bersama hikoh tadi syataini, 2 kambing. Jadi hikoh tambah 2 kambing. Murah banget toh. Itu zaman dulu. Ya kan? Tapi kalau zaman sekarang ya harus dikurskan 2 ekor kambing sama selisihnya itu kira-kira banyak enggak? Misalnya apa? Unta 3 tahun sama 4 tahun itu selisihnya berapa? Misalnya sampai sekian ratus juta, kan cuma dinilai 2 ekor kambing kan enggak masuk. Jadi apa itu selisihnya kembalikan ke uruf. Cuman di sini apa? Zaman dulu memang selisih 1 tahun itu nilainya apa? 2 ekor kambing. Gitu ya. Ya. Wa yuj'alu ma'aha syatain, dan menambahkan bersamanya hikoh tadi 2 kambing. Ini staisarota lahu, jika apa? Mudah baginya untuk mengadakan 2 ekor kambing itu. Kalau enggak, au isrina dirhaman, atau ditambah 20 dirham. Jadi 2 opsi. 1 hikoh plus 2 kambing, atau 1 hikoh plus 20 dirham. Berarti satu ekor kambing berapa? 10 dirham. Ya, 10 dirham. Ketika itu, ya kan? Ketika itu.
Terus waman balagot indahu. Waman balagot indahu, dan siapa yang ternaknya itu sampai indahu sedekatul hiqah, yang memiliki hewan yang wajib sedekah atau zakat pakai hiqah. Berapa nisabnya hiqah? 46 sampai 60. Ya, itu wajib hiqah lah. Atau di atasnya itu apa? Perkelipatan 50, itu hiqah lah. Ya. Walaisat indahu hiqah, tapi tidak punya hiqah. Ya. Wa indahu jada'ah, tapi punya yang lebih tua malahan. Jada'ah. Wajibnya hiqah, punyanya jada'ah. Berarti kan malah kelebihan itu. Ya. Fa innaha tuqbalu minhu al jada'atu. Maka diterima itu jada'ahnya. Diterima. Nah, tapi dijujuli. Kalau apa? Berarti apa? Yang berzakat itu boleh minta haknya, kembalian. Tapi kalau misalnya sudah nggak apa-apa diikhlaskan, nggak apa-apa, bagus. Gitu. Ya, tapi boleh yang berzakat itu menuntut haknya. Wa yu'tihi al-musaddiqu. Nah, tukang mungut zakat musaddiq itu apa? Tukang mungut zakatnya, musaddiqu itu mengembalikan pada yang berzakat isrina dirhaman au syatain. Dan jujuli 20 dirham atau 2 ekor kambing. Itu. Jelas ya? Berarti petugas pemungut zakat juga harus bawa uang untuk jujuli. Tapi kalau sekarang gampang, semua ada aplikasinya. Nah. Dan sekarang biasanya zakat itu semuanya dinominasi dengan uang, kursnya pakai uang semua. Kata di Saudi seperti itu. Jadi petugas pemungut zakat pun nggak repot-repot harus bawa truk, ya kan? Kalau zakatnya untara nggak truk terus piye? Nah, karena memungut zakat pakai mobil yang halus nggak apa-apa, karena apa? Di kurs, dinilai. Zakatnya hiqah, nilai hiqah berapa? Misalnya sekian puluh juta, sudah keluarkan sekian 10 juta. Jadi untanya tetap utuh di kandang. Nah, gitu. Tinggal ngitung-hitungan saja. Paham ya? Seperti itu. Rawal Bukhari. Diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ini mau menginjak zakat sapi. Ini di hadis lain. Di hadis Anas tadi tidak disebutkan zakat sapi. Ya. Wa fi hadis Muadzin, di dalam hadisnya Muadz, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan dia siapa? Muadz. Ini ketika diutus ke Yaman. An ya'khudha min kulli salasina baqaratan tabi'an au tabi'atan wa min kulli arba'ina musinnatan. Untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi, itu seekor tabi'an au tabi'atan. Itu apa? Sapi usia 1 tahun, tabi'an. Itu bisa jantan, bisa betina, bebas. Wa min kulli arba'in, dan setiap 40-nya musinnah. Musinnah apa? Musinnah apa? Sapi usia 2 tahun. Jadi nisabnya cuma 2, 30 sama 40. Selebihnya itu ngitungnya per kelipatan. Ya kan? Kalau dia punya 70 ekor sapi, maka zakatnya 70 ekor sapi. 70 ekor sapi, 1 tabi, 1 musinnah. Ya toh? 1 tabi, 1 musinnah, kan 40 sama 30, 30 40 toh? Pokoknya perkelipatan. Ya toh? Kalau punya 90 30 toh? Berarti apa? 3 tabi. 3 tabi. 120? Iya, petugas zakat kudu pinter matematika. Nanti dihapusi ra pinter. Punya 120 sapi? 4 tabi atau 3 musinnah. 4 tabi atau 3 musinnah. Pokoknya ngitungnya gitu ya. Nisab sapi lebih gampang. Nisabnya cuma 30 sama 40. 30 sapi, 1 sapi 1 tahun, 40 1 sapi 2 tahun. Selebihnya itu ngitungnya per
kelipatan 30 dan 4. Jelas? Ya. Selesai sapi. Ya. Ini walaupun kita nggak punya karena ini ilmu ya kan. Ya mudah-mudahan punya. Tapi kayaknya punya sapi 30 ekor digembalakan ya susah. Ada sapi yang punya banyak ratusan ada, cuman kandang kan itu pedagang. Kalau ke pedagang nanti zakatnya bukan zakat ternak tapi apa? Urudut tijarah. Dagangan. Sekarang banyak kan ternak yang punya sapi ratusan ada. Ya, bahkan ribuan itu ada. Wali santri kita itu ada yang punya mungkin kambing hampir 3 ribuan. Tapi di kandang. Memang apa? Dia profesinya dagang kambing. Yang ngambil kambing dari Jawa Barat, masukkan kandang, dipelihara sebentar terus dijual lagi. Itu namanya urudut tijarah. Itu kena zakatnya itu karena perdagangan. Jadi nanti ngitungnya per 1 tahun nanti muternya berapa gitu, uangnya. Terus wa amma shadaqatul asman, adapun sedekah asman itu sedekah yang kedua. Asman itu apa? Nilai suatu barang. Nilai suatu barang kalau kita apa? Pakai uang lah. Kalau zaman dulu pakai apa? Emas dan perak. Mata uang perak itu namanya dirham, mata uang emas itu namanya dinar. Jadi dirham itu mata uang. Makanya tidak ada penyusutan, tidak ada inflasi karena apa? Mata uang itu ya nilainya sama. Sama dengan nilainya itu. Jadi nilai mata uangnya itu sama nilai jualnya sama itu. Nah, kalau kita 100.000 itu bahannya berapa nilainya? Itu kan cuma angka. Iya kan? Cuma angka. Artinya mungkin bahannya uang 50.000 sama 100.000 mungkin sama. Biaya produksinya sama, ya kan? Iya kan? Yang memperbesar kan cuma angka saja. Kalau zaman dulu dirham dan dinar itu enggak. Ya kan? Jadi nilai 1 dirham itu ya itu. Jadi apa itu? Kalau ada kenaikan dan penurunan ya itu nilainya. Jelas ya? Sehingga tidak ada inflasi zaman dulu. Karena apa? Uang ya nilainya itu. Kalau pakai uang kertas seperti kita kan rawan terjadi inflasi. Ya kan? Maka pernah lihat di Afrika itu ya, orang pasar itu bawa uang itu pakai angkong. Pernah lihat tak? Belanja ke pasar mau beli 1 kilo telur bawa uang 1 angkong itu. Ngeri tuh. Bawa uangnya pakai angkong betul itu. Uangnya dibawa pakai angkong, dapat apa? Telur 1 kilo itu. Itu kan capek ngitungnya, itu paling pedagangnya enggak usah dihitung. Ya kan? Ngitung duit seangkong itu capek loh itu. Berarti nilainya betul-betul hancur itu. Ya, negara miskin sekali. Itu kok enggak berpikir diringkes saja, ditukar dengan yang kecil gitu ya. Wallah alam itu. Jadi memang gitu. Jadi pasar itu orang ngedep uang itu barangnya sama uangnya akeh uangnya. Ya betul itu. Orang mau belanja itu betul bawa angkong ini, pakai pasar bawa uangnya pakai angkong. Antum bukan YouTube itu ada itu. Ngeri itu. Terjadi inflasi yang sangat tinggi sekali di negara itu. Ya. Wa amma shadaqatul asman, adapun zakat dari nilai suatu barang, fa innahu laisa fiha syai'un hatta tablugha mi'atai dirhamin wa fiha rub'ul usyur. Maka tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya yaitu apa? 200 dirham. 200 dirham. Wa fiha rub'ul usyur. Nah, zakatnya adalah 2,5% dengan syarat apa? Sudah sampai haul. Adapun emas tidak disebutkan di sini ya. Kalau emas
zakatnya disebutkan di nas yang atau di nas yang lain itu nisabnya berapa? 20 dinar. 20 dinar itu setara kalau sekarang 85 gram. 85 gram emas. Dan di sana ada khilaf antara para ulama, apakah perhiasan yang dipakai itu wajib dizakati atau tidak? Ya kan? Dan itu semuanya ada dalilnya semua. Ada yang mengatakan mayoritas ulama tidak dizakati. Ya. Tidak dizakati. Karena apa? Itu dikiaskan dengan apa? Barang-barang yang dipakai. Seperti mobil itu kalau dipakai, walaupun harganya bermiliar-miliar, wajib zakat. Ya kan? Jadi dikiaskan kepada sesuatu yang dipakai. Adapun yang dinas itu kan ketika itu apa? Digunakan jadi mata uang. Sebagai alat tukar gitu kan. Nah, kalau emas dan perak dirubah jadi perhiasan. Nah, di situ baru mulai terjadi perselisihan. Jelas ya? Kalau dia dijadikan nilai tukar atau emas batangan, yaitu disimpan, itu wajib zakat. Ya lah, emas atau perak batangan, atau itu dicetak sebagai apa? Nilai tukar. Ya, mata uang suatu negara, maka itu wajib zakat. Ya, masalah sekarang, ketika emas dan perak itu dirubah, dibentuk sebagai perhiasan, cincin, gelang, kalung, apakah itu wajib zakat? Itu khilaf. Ya, khilaf. Kalau Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz menguatkan wajib zakat. Karena ada dalil yang mengatakan suatu ketika ada seorang sahabiah yang bersama anaknya itu pakai cincin. Ya, Rasulullah bertanya, apakah ini sudah dikeluarkan zakatnya? Nah, ibunya menjawab, belum. Apakah kamu suka anakmu itu memakai perhiasan dari api neraka? Akhirnya apa? Kemudian dilepas, diberikan. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Nah, dari situ beliau memahami itu wajib zakat. Walaupun nanti ulama yang berpendapat tidak wajib zakat membantah alasan itu. Karena apa? Yang namanya apa? Namanya perhiasan itu kan wajib harus nisab. Walaupun jadi perhiasan pun kan wajib nisab. Ya kan? Dan nggak mungkin ketika itu cincinnya seberat 20 gram, mungkin nggak? Mungkin ya? Emasnya 20 gram, gecek cincin. Ake itu ada nggak 20 gram? 20 gram itu kalau emas gede mana? Ya kan? Nah, maka dari situ ulama yang berpendapat tidak wajib zakat itu maksudnya apa? Itu zakat di situ bukan zakat dalam artian zakat yang wajib, bukan. Jelas ya? Tapi dibantah lagi lah, tapi ada ancamannya neraka, gitu kan? Berarti kan itu zakat. Nah, jadi itu terjadi perdebatan yang sangat sengit gitu. Maka sebagai kehati-hatian tetap kalau sudah sampai nisab dizakati. Itu. Karena itu lebih selamat. Ya, sudah masuk isya ikhwan. Jadi nisabnya perak 200 dirham. Ya, 200 dirham. Kalau emas 20 dinar. Dan nanti uang dikiaskan ke situ. Uang dikiaskan ke situ. Ya, berikutnya itu sudah masuk hasil bumi. Yang bawahnya itu sudah masuk hasil bumi. Cukup, sudah bisa ini ya. Kita sholat di masjid luar apa sini? Masjid luar ya. Yang di sini silahkan, yang di luar silahkan. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.